Untuk baju tetap semua belinya ke pusat. Tidak pernah ada Jabodetabek menjual baju Lintinkung yang diproduksi sendiri gitu, Dok. Jadi kalau dilihat, bayangin tuh ya, saya sama Dokter Indra, pengalaman kami sendiri selama 2 tahun lebih 80 kali keliling Sasana hampir tiap minggu. Itu kan pasti pakai biaya, pakai waktu gitu ya. Tapi kami nggak ada pernah minta bayaran karena tujuannya adalah ingin beramal soleh. Jadi kalau dibilang bahwa LTKers atau Jabodetabek merugikan pusat, di mana hitung-hitungan angka merugikannya? Apalagi kami sampai berangkat ke Bali, sampai cuti gitu ya, naik pesawat. Dan itu kami lakukan semuanya karena ketulusan ingin membesarkan ilmu Lintinkung ini agar tersebar manfaatnya ke seluruh dunia seperti cita-citanya Lause. Jadi itu tadi. Jadi Lintinkung tuh punyanya hak cipta, Dok. Nah, hak cipta. Yang kedua punyanya merek dagang. Nah, jadi merek dagang itu untuk sepatu, untuk pakaian seragam, topi itu punya, ada hak ciptanya, logonya ya. Logonya. Dan yang terbaru ini, kalau kita cek per hari ini ada yang baru, aba-abanya dan suaranya itu didaftarkan sebagai hak cipta juga. Kemudian penciptanya adalah Shane. Penemunya juga adalah Shane, begitu juga dengan logo Lintinkungnya. Tapi kami tidak bermasalah dengan itu semua, Dok. Karena kami tidak pernah mau mengambil hak cipta itu. Kita hanya mau menyebarkan sebagai ilmunya. Boleh nggak sih? Nah, ini pertanyaannya ya, Dok. Alhamdulillah, saya sudah datang ke Haki dengan membawa buku kuning, dengan membawa sertifikat. Ke sana saya tanyakan, Pak, kalau saya sebagai instruktur nih, saya masih boleh nggak menyebarkan ilmu Lintinkung ini? Terus dilihat sama mereka, sertifikatnya dilihat, di belakangnya juga ada, sebagai bagian dari keluarga besar Lintinkung, seorang instruktur harus menyebarkannya. Jadi kalaupun empat anus misalnya mau memutuskan membekukan kami sebagai Jabodetabek, yang sebagai keluarga besar Lintinkungnya nggak boleh, Dok. Karena kita punya buku ini ditulis untuk keluarga besar. Buku ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar Lintinkung di mana saja berada. Ini pesan guru kami. Kemudian di dalam sertifikatnya, Bapak Ibu bisa cek di sertifikatnya masing-masing, di baliknya itu ada tulisan kewajiban dari, biar nggak salah saya bacain ya. Iya. Ini kewajiban dari, dan ini yang menandatangan adalah Shane setelah fase guru kami Lause meninggal dunia. Jadi di sini ada tulisannya nih, Dok. Sumpah instruktur Lintinkung bahwa saya untuk diangkat dan dikukuhkan sebagai instruktur Lintinkung berjanji selalu berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Lintinkung tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Iya. Bekerja keras dalam menyebarluaskan ilmu Lintinkung kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan selalu mengutamakan kebersamaan dengan seluruh keluarga besar Lintinkung dimanapun berada, serta menghormati komunitas olahraga lainnya. Surabaya 17 Februari 2009 oleh pembina 44 Lintinkung Saint Veldo Jaya. Tahun berapa itu, Bu? 2019, Pak. 19, wow, iya. Luar Jadi, biasa, masih baru. Baru. Jadi maksudnya yang terjadi saat ini, kalau saya boleh memohon kepada sahabat saya Lintinkung di seluruh Indonesia, kita ini lagi mau ngapain sebenarnya? Niat kita adalah menyebarkan ilmu yang diberikan oleh Lause, guru kita, kepada kita semua gitu ya, agar kebermanfaatannya bukan hanya untuk di Indonesia, tapi membuka jendela langit ke seluruh dunia. Selama proses Juli Agustus ini, Dok, boleh dibilang saya berjumpa langsung dengan Pak Widodo lebih dari 6 kali kayaknya bertemu dengan Pak Widodo. Beliau Mayor Jenderal Marinir ya, dan orang yang juga langsung diberikan pesan oleh Lause sebagai guru kami gitu ya, bahwa satu pesan Lause kepada Pak Widodo,
Lin Kung ini bukan senam, dia terapi kesehatan. Yang bukan kedua, senam tapi terapi terapi kesehatan. Tapi bukan koreografi juga harusnya, Bukan Dok. olahraga juga ya? Ya, yang kedua ada di mana-mana, tidak boleh dibawa kemana-mana. Oke. Tidak boleh ditambah dan dikurangi. Kita Oke. sama ini nggak ada yang nambah dan ngurangin kan, Dok? Iya, iya. Terus yang terakhir juga dalam menyebarkannya itu harus menjaga persatuan dan kesatuan. Iya. Terakhir barangkali ini sessionnya, Dok, saya mau izin sampaikan bahwa pesan dari Pak Widodo selaku penasehat sebelumnya di Lin Kung Pusat, kemudian juga pembina di Jabodetabek. Beliau seorang tentara yang 30 tahun menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya harusnya kita nggak boleh pecah-pecah. Begitu juga dengan keluarga besar Lin Kung. Harusnya jangan sampai terpecah-pecah. Kita ini saudara dengan guru yang sama, dengan gerakan yang sama gitu ya. Apalagi mohon maaf buat saudara-saudara kita yang muslim, memutus silaturahim itu haram hukumnya, Dok. Dan tidak akan mencium bau surga. Seperti sekarang kan jadi kayak musuhan gitu ya. Sayang banget. Jadi mudah-mudahan lewat video ini teman-teman, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, termasuk juga para pimpinan 4 Anus yang ada di Surabaya, kita saudara. Kita tidak berniat mengambil keuntungan apapun dari LTKers Indonesia Sejahtera, kecuali menyebarkan kebermanfaatan. Kayaknya itu, Dok. Wow, luar biasa ya Bu Uci ya. Jadi LTKers Indonesia Sejahtera ya, itu suatu wadah ya untuk mensejahterakan orang. Betul. Not only Lin Kung pastinya, karena dengar-dengar ada tenis, ada swimming, ada segala macam itu ya semuanya ya. Yang memang orang mau sehat caranya terserah masing-masing. Tentunya dengan Lin Kung ini manfaat yang luar biasa sekali yang bisa kita kembangkan. Terima kasih nih Bu Uci atas waktunya. Pemirsa, luar biasa ini keterangan-keterangan yang bisa kita dapatkan dari seorang Ibu Uci S3 di bidang komunikasi loh, Quran dan kesehatan. Insya Allah bisa betul-betul memberikan pencerahan yang baik, yang benar tentang Lin Kung, hak paten, hak cipta, merek dagang, apa itu semua. Pesan yang sangat-sangat kental dari beliau adalah jaga persatuan, bermanfaat untuk banyak orang. Yang kita lakukan terus-menerus perkembangan ini sampai tingkat dunia. Sekali lagi, Ahmad Mediana dari AMS TV Channel. Sharing is caring, like and subscribe.